Allahu Akbar itu ketika bertakbir berarti sudah tidak ada apa-apa. Kan ketika takbir kita Allahu Akbar, langsung sawah belum tandur kepikiran, mobil belum ngangsur kepikiran. Oh, kan begitu yang merasa. Ya, begitu kira-kira. Itu yang hilang-hilang, duit hilang aja ketika sholat pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, bi barakatihim wa karamatihim wa syafaatin Nabi Muhammad, bi iznillah, bi qadratillah, bi mahabbatillah, la haula wa la quwata illa billah. Pertama-tama puja dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Rahman Rahim, yang Maha Ghafur, yang penuh dengan kasih sayang. Salawat dan salam marilah kita aturkan pada junjungan kita, Nabi besar kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah syafaatnya terlimpah curahkan pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikut dan pewaris-pewarisnya, wabil khusus kita yang berkumpul di tempat ini maupun saudara kita, dulur kita, tetangga kita yang belum bisa berkumpul. Mudah-mudahan diaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, santrinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah yang saya hormati serta saya banggakan serta saya muliakan para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda dan pemudi, wabil khusus para ulama, para asatid, para ustadz-ustadzah, para kiai, para sepuh dan bini sepuh yang mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini Allah berikan kita kesehatan jasmani dan rohani. Sehat jasmani, sehat rohani. Tapi benar ini pada sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Yang pertama, Allah memberikan kita dua nikmat di dunia ini. Yang pertama nikmat lahir, yang kedua nikmat batin. Nikmat lahir yaitu nikmat yang terlihat, yang terasa dan dirasakan. Begitupun dengan keilmuan. Allah memberikan kita keilmuan syariat dan keilmuan hakikat. Kalau keilmuan hakikat bebersihnya dengan cara, ilmuwan syariat bebersihnya dengan cara syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan diikuti dengan para sahabat. Setelah itu diikuti para tabi'in, akhirnya para sahabat dan kanjeng Nabi sudah tidak ada. Para tabi'in terutama imam-imam besar, Imam Syafi'i, Imam Hambal, Imam Hanafi, itu membuat suatu ajaran atau sebuah mazhab untuk supaya diikuti oleh kita sesuai dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa di Indonesia mazhab Syafi'i? Karena yang mengajarkan kebetulan dari Mekah ke Indonesia itu bermazhab Syafi'i. Makanya dilanjutkan oleh kita. Itu tentang ilmu lahir. Seperti bebersih supaya rapi, wudu, cara-cara wudu itu dalam ilmu fikih dijelaskan. Nah, ada satu lagi yang Allah berikan kepada kita, yaitu ilmu batin atau dengan penglihatan batin. Apa itu penglihatan batin, ilmu batin? Penglihatan batin bisa ngedelang
memedi, bukan. Penglihatan batin bisa melihat orang yang tidak kelihatan, bukan. Ilmu batin bisa nerawang, ilmu batin bisa terbang, ilmu batin kan nerak begini, gemempan di anu, bukan. Yang dimaksud ilmu batin yaitu ilmu kerohanian, ilmu keyakinan, ruhani disambungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ini selama ini hidupnya cuma di alam syariat. Kenapa? Karena tidak mau naik ke alam hakikat. Kebanyakan kita hidup di alam syariat, akhirnya ibadahnya tidak ada kenikmatan. Contoh yang paling banyak yang kita alami. Walaupun sorbannya segede gulungan ban Vespa, begitu takbir Allahu Akbar, buar, hancur semua, hilang. Percaya enggak? Makanya takbir sering dipakai kalau perang, demo. Allahu Akbar, iya ampun adul, ya. Menempatkannya salah. Allahu Akbar itu ketika bertakbir berarti sudah tidak ada apa-apa. Kan ketika takbir kita Allahu Akbar, tang, langsung. Sawah belum tandur kepikiran, mobil belum ngangsur kepikiran. Oh, kan begitu yang merasa. Ya, begitu kira-kira. Itu yang hilang-hilang, duit hilang aja ketika sholat pasti ketemu. Allahu Akbar, astagfirullah, duit yang kemarin nyelap udah bawah kasur itu langsung dicari. Nah, itulah ilmu kita masih belajar di alam syariat. Makanya tidak ada nikmat-nikmatnya ibadahnya. Makanya Allah mengajarkan kepada kita melalui baginda Nabi Muhammad SAW untuk terus senantiasa mempunyai syariat dan hidup mempunyai hakikat. Hakikat tujuan manusia di alam dunia ini Allah ciptakan tiada lain dan tiada bukan hanya untuk apa? Untuk beribadah siang dan malam. Ibadahnya apa saja? Ibadahnya beraneka ragam. Entah itu sholatnya, zikirnya, sedekahnya, apapun itu yang berbentuk kebagusan. Nah, begitu dengan penglihatan mata batin. Kalau seorang yang beriman dan bertakwa, yang benar-benar takwa, mata batinnya itu selalu melihat. Melihat apa? Contoh. Kalau ada yang orang yang suka ngasih, misalkan orang yang belum ngopi dikasih kopi itu, melihat dengan mata batin ganjarannya apa? Surganya sudah terbuka. Itu ngasih kopi doang tuh. Ngasih orang kelaparan yang nggak makan dikasih sesuap atau sepiring tuh, lihat dengan mata batin dibuka tuh surga kelihatan. Nah, makanya orang-orang yang diberikan hakul yakin oleh Allah, hidupnya akan dihabiskan untuk memberi dan memberi. Beda dengan kita karena kita melihatnya dengan mata lahir. Boro-boro ngasih kopi, ada yang minjem duit ke dusir. Udah paling kemarin Arabnya di duit, ciri kumah. Nah, itu. Inilah kekurangan kita yang senantiasa takut. Kita ini kebanyakan takut. Makanya hidupnya serba ketakutan, siang dan malam gelisah, tak bisa tidur. Takut tidak apa? Takut tidak makan. Takut apa? Takut tidak punya sawah. Takut apa? Takut nggak bikin rumah gedong. Takut apa? Takut nggak punya mobil. Takut apa? Takut habis. Padahal rezeki itu Allah yang ngatur. Jangan suka ngatur-ngatur. Paham, Bu? Jadi lamun esok abuyan ninggria, teka, rau, jaluk emas 10 gram digaya ya. Nah, bukan turun apa-apa kok. Gitu. Ya. Jadi intinya saya ajarkan ilmu keyakinan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak tidak usah pernah khawatir untuk urusan dunia. Kita dilahirkan saja kita tidak tahu. Allah nempelin mata di sini ini kita tidak tahu. Allah memberikan napas siang malam kita tidak tahu, tidak pernah janjian dengan Allah. Atau hari Senin kamu mau saya kasih mata siap-siap ya kan enggak. Begitu lahir brokojol ada matanya, ada hidungnya. Napasnya sudah berjalan, matanya sudah berkedip, kupingnya sudah mendengar, tangannya sudah bergerak-gerak, semuanya gratis. Coba. Sekarang misalkan mata ada kunang-kunang, nggak bisa ngelihat jelas, rumah sakit. Bayar nggak?
bayar rumah sakit mah, Allah mah enggak. Tapi kita tidak pernah tahu dan tidak pernah mau berpikir atas nikmat lahir dan batin, terutama nikmat batinia. Allah sedang biasa kita memberikan luar biasa, Gusti Allah itu. Wallahi demi Allah. Maka saya ajarkan kepada seluruh para jemaah yang sedang dilanda kesusahan, yang sedang dilanda kesulitan, terutama kesulitan ekonomi. Wallahi demi Allah, saya ngomong lagi. Jangan pernah takut, karena di balik segala perkara yang Allah berikan kepada kita, itu ada kenikmatan yang luar biasa yang tidak pernah kita alami. Kenapa saya bilang begini? Saya mengalami sendiri. Wallahi demi Allah. Makanya jangan pernah putus asa. Kita kurang, kebeli ini, punya ini. Terus ibadah. Terus memohon kepada Allah. Terus meminta. Merengek kepada Allah. Jangan merengek ke orang. Merengek ke orang, nungguin sehari, 2 hari, 4 hari, kecewa. Ya, kalau bisa jangan pengen dikasih, kudu ngasih. Dalam kitab dijelaskan, barang-barang siapa yang selalu memberi dan memberi, hidupnya tidak akan sengsara. Ada orang yang butuh kopi, pengen ngopi, kasih kopi. Artinya pintu surga sudah terbuka. Jaminannya sudah jelas. Kalau menurut mata batin. Tapi kalau menurut mata lahir mah rugi. Tuk datang ke rumah kita. Ada rokok? Lah Deni. Gablok rokok umrine. Itu mata syariat. Makanya setiap apa yang terjadi pada diri kita berarti sudah kehendak Allah. Misalkan ada saudara datang ke rumah, tok, assalamualaikum, salam. Benten apa? Ada apa ini? Tumben. Udah lama. Saya mau ini duit, pinjam duit. Berapa? 2 miliar. Waduh, nggak ada 2 miliar. Ada 2.000, kasih aja. Kalau gede-gede emang nggak ada. Jangan pernah menyakiti hati orang. Kalau ada, tidak ada, terus terang. Kalau bisa, tidak ada, diusahakan kalau kita masih punya. Jangan sampai perginya nganggur. Misalkan kita punya 200.000, datang orang ke rumah kita minjem duit 200.000, pas duitnya ada 200.000. Kalau dipikir dikasihkan, habis kita nggak punya apa-apa. Nah, dibagi dua, supaya tidak kecewa. Karena dibalik kekecewaan itu, ada satu kekuatan ilahiyah yang kadang-kadang bisa menjatuhkan kita, bahkan mensengsarakan kita, yang menyakiti hati orang. Wallahi demi Allah. Makanya kadang-kadang tidak terasa kita. Itu kelihatannya sepele, tapi ketika hati kecil, batin kecil yang gerunek, habis kita tuh. Karena doa orang-orang yang teraniaya itu zizabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah para hadirin, para jamaah rahimahumullah. Berhati-hatilah tentang memanage pikiran dan hati kita kepada Allah. Dan saya ajarkan satu ilmu lagi, nyata lagi nih. Jadi ketika ibu punya keinginan yang belum tercapai, coba sekali-kali ibu menjerit setiap waktu. Menjerit di dalam hati setiap waktu. Contoh begini, misalkan kita pusing, tidak bisa terbendung, tidak ada solusi. Ibu lagi tidur, menjerit di dalam hati. Tapi jangan ngejerit beneran. Takut tetangga pada datang. Ya. Jadi menjerit di dalam hati sambil tiduran. Ya Allah, menjerit di dalam hati. Itu dimanajekan seperti itu, setrumnya langsung kencang itu. Dikabul oleh Allah. Demi Allah saya lakukan itu. Karena sudah berapa kali saya praktekkan itu terjadi. Dan itu kenyataan di luar logika dan di luar nalar. Makanya prinsipnya orang hidup di dunia ini jangan pernah takut. Harus yakin kepada Allah. Allah berikan kita hidup sampai sekarang itu sudah bersyukur. Makanya ketika Allah memberi segala sesuatu kepada kita, jadikan syukur kita supaya berkah, selamat dunia dan akhirat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Marilah kita bersama-sama bermahabbah, berwasilah, berkirim doa, meminta kepada Allah lewat wasilah kekasih-kekasih Allah. Apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, dan saudara-saudara kita yang punya hajat, terutama yang kita kenal, mudah-mudahan Allah jadikan, Allah kabul hajatnya masing-masing. Amin. Dan yang kedua, siapapun pemimpin di negara kita, kita doakan mudah-mudahan bisa amanah,
bisa berbuat baik, bisa sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita doakan semua pemimpin-pemimpin kita yang jadi maupun tidak jadi nanti. Kita doakan berkah sehat selamat dunia akhirat. Amin. Terutama kita semua, saudara kita, keturunan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan wasilah barokahnya para kekasih-kasih Allah, malam ini kita mohonkan kepada Allah, langitnya kita korok-korok, tahu korok-korok? Kita goyangkan ya. Makanya nanti kalau hujan, ada hujan, jangan lari bapak-bapak ini.